Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama yang kita muliakan orang tua kita Abah Guru Keji Thohir Nawawi, semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, fi hifzihi wa riayatihi wa inayatihi wa kanafihi subhanahu wa ta'ala zahirihi wa batinihi wa yub'iduhu min kulli su'in wa hasadin wa bala'in wa ba'in fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Ibunda Haja Maswiyah, Ibu Handa Haja Masna, semoga senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di dalam ridha dan rahmat Allah dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, insyaallah kita sambung kajian kita surat An-Nasr. Ya. Iya kan? Idza jaa nasrullah ya. Kitab tafsir ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kacamatanya apa emang ngantuk, matanya kali ya? Enggak kelihatan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika telah datang pertolongan Allah dan Fatah ya, Fatah ini adalah pembukaan ya, pemerdekaan atau pembebasan kota Mekah, Fathu Mekah. Wa ra'aitan nasa, dan engkau akan melihat manusia. Di situ meskipun fi'il madhi ra'aita, tetapi jika diawali dengan kata idza, maka fi'il madhi menjadi makna fi'il mudhari. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila akan datang pertolongan Allah dan fatah Mekah, maka engkau akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, akan masuk ke dalam agama Allah afwaja, secara fauj, berbondong-bondong ya. Orang Arab manggil haji tuh satu kloter itu satu fauj ya. Jadi kloter, jadi sekali masuk ambruk gitu, berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan memohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Asbabun nuzulil ayah, akhraja Abdul Razzaq fi musannafihi an Ma'mar. Sebab nuzulnya, sebab turunnya. Mana nih surah? Aduh. Idza jaa nasrullah ya. Idza jaa nasrullah nabiyahu ala a'daih, jika datang kemenangan Allah kepada nabinya atas musuh-musuhnya. Wal fath, yakni fathu Makkah. Wa ra'aitan yadkhuluna fi dinillah, ay al-Islam, maka engkau akan melihat orang berbondong-bondong masuk Islam.
afwaja jama'atin, ya, secara berjamaah-jamaah. Ba'da ma kana yadkhulu fihi wahidun, sebelumnya masuk Islam satu-satu. Wadzalika ba'da fathi Makkah ja'ahul arabu min aqtaril ardi ta'i'in. Dan demikian itu setelah patah Mekah, maka orang Arab berdatangan, ya, dari aqtaril ard, dari penjuru bumi, dari setiap qatar. Qatar itu satu kawasannya, satu daerah secara tunduk. Fasabbih bihamdi rabbik. Ketika itu terjadi, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu. Mutalabbisan bihamdi, yang diselimuti, yang diliputi dengan pujian. Artinya kita bertasbihnya dalam bentuk pujian. Wastaghfirhu, dan memohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Wa kana ba'da nuzuli hadhihi surah yaksuru min qawli subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan Nabi SAW setelah turunnya surah ini, Nabi memperbanyak daripada ucapan subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, dan dengan memujinya, dan aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Wa ulima biha, dan diketahui, ya, biha dengan turunnya surah ini, ya, qad iqtaraba ajaluhu, ya, biha yakni dengan suratin Nasr. Qad iqtaraba ajaluhu, telah dekat ajal Nabi. Wa kana fathu Makkah fi Ramadan sanata 80, wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fi Rabi'il awal sanata 10. Dan patah Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun 8. Wafatnya Nabi di Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Jadi jarak 2 tahun terakhir, berarti tidak ada ayat atau surah yang turun, ya, karena yang terakhir adalah surah Idza Jaa Nasrullah. Nah, maka dengan turunnya surah An-Nasr ini adalah diketahui bahwa ajal Nabi sudah dekat. Karena Nabi secara tinjauan politis, ya, Nabi lahir di Mekah, kemudian berpindah ke Madinah, ya. Dan apabila Nabi kembali ke Mekah, maknanya berakhirlah, ya, sudah kehidupan Nabi. Berakhirlah pula masa syariah Islam, ya, pembuatan syariah, ya, yang dilakukan oleh Nabi. Fatah Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah dan Nabi wafat tahun 10 Hijriah. Adapun sebab nuzul ayat ini, ada beberapa pendapat ulama, dan paling banyak ulama mengatakan bahwa ayat ini turun di pertengahan ayyam tasyriq, di musim haji, disebut haji wada', ya. Itu haji terakhir Nabi Muhammad SAW, yang dikenallah Nabi berdiri di Arafah dan kemudian khutbah dengan panjang lebarnya. Nah, maka sebab turunnya ini karena Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW dengan bertasbih, wasabbih bihamdi rabbika, dan beristighfar, wastaghfir, apabila kita melihat tanda-tanda kemenangan. Jadi jika kita melihat tanda-tanda kemenangan, kita disuruh bertasbih dan beristighfar, ya. Apa tanda-tanda kemenangan itu? Pada saat itu yaitu masuknya orang ke dalam Islam secara
bergelombol-gelombol. Itu sebab turunnya ya. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menerima surah ini beliau menangis. Ya, ketika Nabi membaca surah ini Sayyidina Abu Bakar menangis. Ya, kenapa? Karena beliau mengetahui bahwa ajal Nabi sudah dekat. Nah, surat ini mengisyarahkan bahwa risalah telah sempurna, amanat sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Maka nama lain surat An-Nasr ini adalah surat Taudi, ya, surat perpisahan, surat Taudi. Ya. Ada juga yang menamakan surat Idzaja. Ya, Idzaja karena awalnya Idzaja. Surat Taudi karena diturunkannya surat ini adalah tanda bahwa ajal Nabi sudah dekat. Ya. Surat ini turunkan tahun 8, Nabi wafat tahun 10. Ini selama 2 tahun mereka para sahabat itu mengetahui akan ajal Nabi sudah dekat. Nah, pernah terjadi Sayyidina Umar ya, mengajak Ibn Abbas. Ibn Abbas pada waktu itu usianya 20 tahun. Dia mengajak Ibn Abbas untuk bergabung kepada para sahabat ahli Badar. Ya. Sayyidina Umar mengumpulkan sisa-sisa tentara Badar. Sudah dikumpulkan, kemudian beliau ngebawa Ibn Abbas umur 20. Ini yang cerita Imam Ibn Abbas sendiri. Begitu masuk kepada orang-orang sahabat senior ahli Badar, semua mengernyitkan dahinya melihat Sayyidina Umar bawa bocah gitu. Nah, Sayyidina Umar mengumpulkan, mungkin mau musyawarah kan, tapi kenapa dia bawa bocah katanya gitu. Imam Ibn Abbas sendiri bercerita bahwa aku sungguh nggak enak banget ya masuk ke para senior gitu, sahabat senior ahli Badar. Ahli Badar kan orang yang telah Nabi sebutkan ya bahwa dia ahli surga gitu. Dan ahli Badar ini orang yang sangat dimuliakan Nabi. Setelah perang Badar Nabi mengatakan semua ahli Badar itu ahli surga. Sejumlah berapa? 313. Jadi jika ada kumpul seperti ini, Nabi, ya kalau kata kita namanya pengajian lah, gitu, majelis bersama Nabi. Jika datang ahli Badar itu datang terlambat, itu Nabi meminta agar langsung duduk di depan dan disingkirkan yang lain. Ya, adabnya kan orang ngaji itu jika tempat sudah penuh, maka dia datang udah nyambung di barisan paling terakhir di situ dan tidak boleh ngelangkain orang ke depan. Ya, adabnya dalam majelis ilmu. Tetapi Rasulullah ya, meminta agar ahli Badar berada di depan. Ya, karena merupakan adab agama. Nabi memerintahkan nazilu manazilan nas. Ya. Akrimu manazilan nas. Hormatilah kedudukan orang. Bahkan waktu Nabi punya tawanan aja kan, tawanannya udah masuk Islam ya. Lalu ketika komandannya datang bertemu Nabi, rupanya dia melihat akhlak Nabi, perilaku Nabi, jadi sudah simpatik dengan Islam. Jadi ketika datang komandannya dia buang muka, diem bae, nggak nyambut, nggak berdiri. Kata Nabi, berdirilah, pimpinanmu datang. Gitu.
Karena Nabi berdiri menghormatinya. Nah ini anak buahnya nggak berdiri, ya. Nabi menegurnya. Begitu juga kepada ahli Badar. Ya. Kita disuruh menempatkan orang, ya, nazilun nas fi manazilahum, tempatkan orang di tempat kedudukannya. Ya, ya. Itu adalah ahli Badar. Ahli Badar ini kalau terjadi salah saja sama orang, ya, Nabi yang mintakan maaf. Aku memintakan maaf untuk ahli Badar karena mereka ahli Badar. Jadi dosanya habis mulu gitu. Nah itu kalau dalam tarekat itu menjadi dalil bahwa, ya, ketika ada guru maka kekurangan kita, kesalahan kita akan terus dikontrol, diluruskan gitu. Tapi bukan ditanggung, bukan. Isyarahnya tidak sama itu sebagai dalil bahwa, ya kalau Nabi kan terbuka kan, ya. Bisa nyebutin kamu ahli surga, ya. Apalagi yang 10 orang sahabat paling utama itu al-mubasysyaruna bil jannah itu. Nah, ada lagi hadis lain, ada 75.000, ya, 750.000 orang yang Nabi memberitahu masuk surga bighairi hisab. Lalu ditanya sifatnya seperti apa? Tawakal kepada Allah, salah satu sifatnya, dan tidak beriktimad kepada ruqyah. Itu yang kisah Ukasah itu kan. Jadi Nabi sedang mengatakan gitu bahwa ada 750.000 orang masuk surga tanpa hisab. Itu yang duduk di depan Nabi udah nggak sabar tuh mau nanya, saya ini termasuk nggak gitu. Udah kelisak. Nabi tahu ini orang mau nanya, ya. Maka Nabi menatap wajahnya ke orang itu, maka orang itu bertanya, wa ana minhum ya Rasulullah, apa saya termasuk dari 750.000? Maka kata Nabi, na'am wa anta minhum, katanya. Nah itu kan udah diketeng, ya. Yang di sebelahnya langsung nyerobatu, ana ya Rasulullah, sabaqaka Ukasah, katanya. Udah keduluan, lu sih belakangan ngomongnya gitu. Nabi enggak bilang enggak itu, ya, karena enggak itu menyakiti. Ya, enggak akan menyakiti. Tapi kalau ngomong udah keduluan si Ukasah, paling enggak tadi mau gua yang kan gitu. Ya. Jadi kemungkinan itu ada tapi kurang cepat gitu aja. Ya, padahal mah kagak artinya, tapi bahasa itu kan penting. Ya. Bahasa itu kan penting karena bahasa itu menunjukkan adab. Ya, menunjukkan ada benih adab dalam jiwanya. Nah itu sudah ada tuh orang kelompok-kelompok surga. Maka maksud saya isyarah ini bukan berarti ada wali yang bisa ngeteng surga seperti itu, bukan. Tetapi dijadikan dalilnya ketika seseorang berada dalam pendidikan seorang mursyid, seorang murabbi, maka kesalahannya selalu dikontrol, karena selalu ditegur, karena selalu dinasihati, karena selalu diawasi, karena selalu begitu. Ketika tidak ada, gelap udah. Nah ini apa yang terjadi kisah Ibnu Abbas tadi, dia gugup ngadepin sahabat senior, ya, ahli Badar gitu. Jadi disuruh duduk bareng, akhirnya sampai ada yang negor langsung Sayyidina Umar, ngapain bawa anak ini? Saya punya anak kayak dia ini gitu. Seolah lah bocah kecil dibawa masuk kemari gitu. Tapi akhirnya kata Sayyidina Umar, aku membawa dia untuk memberitahukan sesuatu kepadamu tentang dia. Sekarang aku tanya engkau semua para sahabat, ini yang senior yang sudah dijamin masuk surga tuh, ya, oleh Rasulullah, ahli Badar. Apa makna daripada suratul Nasr?
Ya, ada yang jawab surat Nasr kan Allah memerintahkan Nabi untuk baca tasbih dan istighfar apabila kemenangan. Ya. Satu lagi surat Nasr itu berita tentang Fathu Mekah. Surat ya. Dan itu real tafsir akli gitu. Artinya tafsir bin Ma'thur, Nabi yang memang ya, yang mengatakan pada ayamut tasyrik di tahun ke-8 di Arafah. Tapi apa yang dijawab oleh Ibn Abbas mengatakan bahwa surat Nasr ini menunjukkan bahwa ajal Nabi sudah dekat. Nah, Sayyidina Umar bertanya, coba engkau dengar anak ini. Apa pendapatmu? Apakah benar perkataan mereka? Ya, kata beliau, mereka mengatakan itu, tapi aku melihat bahwa ya, ayat ini menunjukkan bahwa ajal Nabi sudah dekat. Dan tandanya adalah Nabi memerintahkan untuk membaca tasbih dan istighfar. Maka kata Sayyidina Umar, aku tidak tahu ya seperti apa yang kamu tahu. Kalau tidak kamu kasih tahu, aku tidak tahu. Kau dengar ya, untuk menunjukkan bahwa Ibn Abbas, sahabat yang muda ya, lebih alim daripada ahli surga, ahli Badar. Itu salah satu teguran. Artinya dalam kisah itu tuh ulama memberikan takwilan, memberikan tafsiran bahwa setiap orang mendapatkan sesuatu yang berbeda dari Nabi. Ya, setiap orang mendapatkan sesuatu yang berbeda. Mungkin sahabat yang senior itu mengatakan bahwa dialah ya, orang yang paling mengetahui semua tentang Nabi. Tidak. Ya, pribadi seorang Nabi, pribadi seorang mursyid adalah milik untuk semua umat. Seorang mursyid, seorang Nabi memperlakukan setiap orang berdasarkan keperluannya, keadaannya. Lihat kenapa dalam fikih berbeda. Karena Nabi berbuat dengan orang itu begini, berbuat dengan orang itu lain, dan itu semua dapat berdasarkan kapasitasnya. Gitu. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari surat An-Nasr ini? Yang pertama adalah berita kemenangannya, berita tentang Nasr. Idza jaa nasrullah. Itu yang pertama adalah berita kemenangan dari sisi Allah. Apa kemenangan itu? Yaitu Fathu Mekah. Dan Fathu Mekah inilah yang menjadi sebab masuknya orang secara bergelombor ya, kepada Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kemenangan itu ada di sisi Allah. Ya, bukan dari sisi manusia, di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Maka lihat, ketika datang kemenangan, kamu bertasbih dan beristighfar, mensucikan Allah untuk menunjukkan bahwa kemenangan itu bukan dari kita. Apabila kita apabila takdir itu telah ditetapkan untuk menang, maka Allah akan beritakan ya, kemenangan itu. Ya, oleh karena itu disuruh beristighfar, disuruh bertasbih apabila dia melihat kemenangan. Ya. Dan juga ayat ini ya, bermakna dianjurkannya sujud syukur, karena fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli ya. Dan juga dekatnya ajal Nabi, menunjukkan bahwa ajal Nabi ya, sudah dekat. Dan yang terakhir, ayat ini menjelaskan bahwa ya, kita mengambil pelajaran dari situ bahwa ada perintah untuk istidad, untuk menyiapkan diri berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu.
Dan ada lagi pelajaran lain, disuruh memperbanyak istighfar. Ya, disuruh memperbanyak istighfar. Nah, oleh karena itu kita disuruh mempersiapkan untuk mati, bertemu kepada Allah dengan berbekal takwa, berbekal amal yang soleh, ya, karena kita akan berpindah dari kehidupan. Ya. Meskipun ada cerita lain bahwa Sayyidina Ibn Abbas itu mencium, kan beliau menuliskan wahyu idza itu kan, begitu dituliskan, ya, tidak biasanya alat apa yang dipakai menulis ini dicium mengeluarkan harum yang tidak biasa. Nah, satu lagi pelajaran yang penting, bahwa pemahaman isyarah itu sudah ada sejak sahabat. Ini tentang ajal Nabi sudah dekat, tidak dinyatakan oleh Nabi. Yang Nabi nyatakan adalah Fathu Mekah. Itu. Namun atas pemahaman terhadap isyarah, bukan ibarah, ya, seorang Imam Ibn Abbas, beliau menangkap bahwa ya, Nabi ajalnya sudah dekat. Dan apa maksudnya fatah itu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, fatah itu ya Fathu Mekah. Kata an-nasr yang ada di situ maknanya adalah kata fatah maksudnya yang ada di situ seperti yang konteks idza jaa nasrullahi wal fath. Maka maknanya kemenangan. Ya. Karena sebelum itu Nabi menyuruh sahabat Khalid bin Walid untuk memerangi Mekah, ya, membawa pasukannya bertemu dengan pasukan Quraisy dan terjadi peperangan, kemudian menang dan akhirnya Fathu Mekah. Itu sebabnya, ya, Fathu Mekah. Tapi berita ini, ya, sebelumnya sudah Nabi beritakan, gitu. Maka berbondong-bondonglah, ya, mereka masuk kepada Islam. Dan makna patah juga adalah ajal. Ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Ya. Nah, maka dari ayat ini kita juga mengambil pelajaran bahwa kemenangan itu ada kaitannya dengan sisi kerohanian. Ya, karena jika tafsiran Isari seorang sufi, idza jaa nasrullah, itu maknanya at-tajalli, ya, as-sifat, ya, tajalli sifat. Allah tajallikan sifat-sifat keindahan kepada diri manusia. Baru setelah itu fatah. Ya, fatah ini menurut mereka adalah al-fathur rabbani, yaitu tauhiduz zat. Nah, baru orang berbondong-bondong, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu kan berkumpul, ya, berkelompok-kelompok. Maka jika seseorang telah mendapatkan nur, ya, mendapatkan al-akhlakul karimah, kemudian mendapatkan tauhid yang tinggi, maka pertanda dia akan menjadi tempat untuk masuknya orang kepada Allah, ya, masuknya Islam. Ra'aitun nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka oleh karena itu, ya, hendaklah membaca istighfar dan membaca tasbih berupa pujian. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itulah surah
apa namanya, An-Nasr, ya, suratul Nasr. Baik. Nah, jika yang kita lihat di sini, ya, wa kana ba'da nuzuli hadhihi surah yaksuru min qauli. Nah, ini setelah turunnya surat ini, Nabi itu kan tahun 8 ya, sampai wafat Nabi mengulang-ulang membaca subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya. Dan bacaan ini, ya, artinya bahwa bacaan ini banyak para ulama mempunyai sanad yang muttasil kepada Rasulullah, karena Rasulullah selama 2 tahun terus membaca itu. Jadi kemudian diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan kemudian bacaan itu bersambung, ya, hingga hari ini kita punya sanad yang muttasil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Umar sebetulnya terbaca tuh, ya, bahwa Rasulullah akan wafat itu dia terbaca, karena dari peristiwa memanggil, ya, Sayyidina Ibn Abbas kepada sahabat senior, ya, sebetulnya dia membaca. Namun ketika Nabi wafat, kita mendengar kisahnya begitu marah, ya, karena dia tidak ingin Nabi wafat. Meskipun ada yang menafsirkan sebetulnya yang dimaksud oleh Sayyidina Umar, ya, jangan digemparkan begitu Nabi wafat. Nabi tidak wafat karena Nabi ada di dalam jiwa kita. Ya. Namun mungkin cara Sayyidina Umar itu terlalu tegas gitu. Beliau mengatakan kalau tidak, siapa yang mengatakan bahwa, ya, Nabi Muhammad wafat, maka akan saya pisahkan batang lehernya. Nah, maka keluarlah Sayyidina Abu Bakar yang tadinya, ya, bersama jenazah Rasulullah, maka dia keluar karena melihat di luar ribut gitu. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup, ya, hayyun la yamut, tidak akan mati. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.